Selamat datang di Bekasi Timur Regency, Blok C, RT 01, RW 07, Kelurahan Cimuni, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sekitar seperempat abad yang lampau, lahan di sini masih berupa tanah kosong, berupa sawah, ladang, dan hutan belukar liar yang jauh dari jangkauan manusia. Kemudian karena kebutuhan akan perumahan semakin mendesak bagi warga Jakarta dan sekitarnya, maka dibangunlah perumahan penduduk dengan nama Bekasi Timur Regency, dan RT 001 merupakan yang pertama alias pionir yang dibangun pertama kali oleh pengembang untuk ditempati penduduk. Maka inilah kilas balik menurut keterangan beberapa narasumber tentang pembangunan di kawasan ini hingga menjadi padat penduduk seperti sekarang. Jalannya masih jelek lah, belum nanti ini belum dicor jalanannya, jauh lah. Saya kerjanya di Keranji kan, Keranji, jadi Keranji ke sini tiap hari kan kerjanya. Pokoknya masih rawan-rawannya kalau dari sini nih, masih banyak begal atau apa kan, terus situ sering banyak begal itu dari situ. Dari situ dari sini juga banyak, ada lagi, dan masih rusak belum di benerin. Sangat banyak yang kita benar-benahin ya Pak ya. Kita benar-benahin lingkungan karena kita kan ibaratnya perintis ya Pak ya. Iya. Perintis pertama-tamanya di RT ya. Ya alhamdulillah Pak. Ya babat alas ya. Kan kisaran 40-an lah Pak. 40-an kakak lah. Sekarang udah 2 kali lipat. Sekarang udah 2 kali lipat alhamdulillah. Rewel ya? Sebenarnya sih nggak rewel Pak. Oh iya, warga di sini lebih nggak rewel Pak, dari dulu sampai sekarang. Hanya gimana kita saja. Sangat jauh Pak, jauh. Mulai sekarang mah sudah banyak yang kita dapatkan lah Pak, baik itu swadaya maupun dari sumbangan dari pemerintah begitu Pak ya. Ya ke depan maunya lebih baik lagi Pak, lebih maju lagi, baik lingkungan kita RT 001 ya Pak ya. Di RW itu juga sih lebih baik lagi Pak. Warganya yang sangat kompak, sangat antusias dengan kepengurusan. Ya semua itu disupport dengan warga Pak. Jadi karena warganya kompak, warga guyup, rukun, ya alhamdulillah semua program yang dilakukan oleh pengurus, khusus untuk RT 1 RW 17, alhamdulillah jalan Pak. Pembangunan secara fisik dan non fisik jalan semua sih Pak, mayoritas pekerja Pak. Oh iya. Jadi kalau ada giat yang sifatnya rutin kadang-kadang ya tentunya kita perlu ya memberikan waktu yang lebih ngikutin dari sisi punya warga gitu. Nggak harus kita memaksakan diri. Alhamdulillah sangat sadar karena itu kan sangat membantu. Iya. Jadi dari sisi pembangunan fisik itu kan tanpa dengan adanya pengurus lingkungan tentunya nggak akan bergerak Pak. Ada baik muslim dan non muslim, terutama yang muslim. Ya alhamdulillah juga dari ibunya, dari bapak-bapak untuk pengajian alhamdulillah rutin dilakukan kurang lebih 15%. Alhamdulillah selama ini enggak sih Pak. Karena mereka juga punya keyakinan untuk sebagai pemeluknya di Saling menghormati. Sangat menghormati. Iya. Dasarnya dari kampung semua gitu, sama-sama inilah. Dari daerah kebanyakan itu udah pada punya ini menyesuaikan. Lebih ke guyub. Sekarang kan zamannya juga udah agak modern ya, maksudnya waktu zaman kita RT kan anak-anak sekarang itu lebih banyak lah, lebih ini akhirnya di sini gitu. Budayanya udah Bekasi kali ya, bukan ya. Kita itu mengandalkan kas aja dari warga gitu. Kebetulan saya juga waktu itu kan 2 periode. Jadi memang kita mengandalkan dana dari ini untuk membangun aula gitu. Membangun normini bahasanya itu kompak. Intinya kan itu dulu. Ya, bisa ya kan. Bisa lah, pasti kita optimis aja pasti bisa. Pertanyaannya mudah, jawabnya sulit. Jadi tanpa terasa saya sekarang sudah 1,5 tahun ya sebagai RT 001 RW 17 BTR 1 Blok C ya. Ya alhamdulillah sih Pak. Jadi karena memang warganya juga sudah kompak. Terus dari pengurus-pengurus sebelumnya kita tinggal lanjutin Pak. Ya tentunya ada penyesuaian ya Pak ya. Karena kan kondisinya tentunya berbeda ya dari dulu saya sebagai warga biasa. Sekarang jadi pengurus tentunya punya tantangan tersendiri. Tapi secara umum sih alhamdulillah ya tinggal lanjutin sih Pak. Jadi nggak terlalu berat-berat amat sih. Dan kita didukung juga pengurus yang lain, juga warga kita juga kompak, saling support.
tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya itu yang membuat saya juga betah di sini tanpa terasa. Saya kan sudah 20 tahun ya di sini ya, tanpa terasa itu yang membuat kita betah walaupun masyarakat kita universal ya, dari berbagai macam suku, agama ya, ada Jawa, ada Sumatera, Sunda, macam-macam lah ya. Tapi karena mungkin jasa-jasa pengurus-pengurus yang lama ya Pak ya, yang awal-awal dulu sebagai founder di lingkungan kita ya, sebagai pendiri di lingkungan kita, mengakibatkan kerukunan kita luar biasa. Contohnya sederhana, setiap ada hajatan, ada kegiatan-kegiatan itu tanpa dikomando, dengan sendirinya sudah berjalan dengan baik Pak. Ya, dengan itu yang membuat kita jadi semangat, termasuk saya pribadi betah banget di sini gitu kan, tinggal di sini. Alhamdulillah ya, terutama lewat seksi kepemudaan dan olahraga, kita sebisa mungkin setiap ada kegiatan kita libatkan anak-anak muda. Contohnya di acara 17-an itu sudah mulai dari tahun lalu kalau nggak salah, itu seksi olahraga memang mengumpulkan panitianya itu full anak-anak muda, dan nanti pada saat nanti dewasa dia berkeluarga, dia sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan. Udah ada 40% Pak, atau bahkan mungkin bisa 50% yang sudah masukin purna bakti atau pensiun, yang mana beberapa rumah itu sudah anak-anaknya yang ngambil alih gitu, dalam artian mulai bekerja, mulai mandiri. Jadi kalau kita libatkan di kegiatan-kegiatan ke-RT-an melalui tentunya Karang Taruna ke-RT-an, mereka bisa tahu kegiatan lingkungan itu seperti apa. Nah, lingkungan kita tantangannya juga bukan hanya bicara tentang fisik ya Pak ya, bagaimana yang non fisik yang kita hadapi, bagaimana pergaulan dari anak-anak kita ya, kita ya berusaha bagaimana mengawasi pergaulan anak-anak kita supaya tetap terjaga dalam suasana positif, tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Pendirian Mushola Nurul Iman, banyak yang warga kita itu setiap ada acara baik itu hajatan dan sebagainya sulit sekali ya untuk sholat berjamaah, karena posisi masjid itu sangat jauh sekali dari lokasi RT 01, sehingga ada ide pembuatan sarana ibadah yaitu Mushola Nurul Iman. Dari awal mula itu tempat ini adalah pasos ya, dengan swadaya masyarakat. Alhamdulillah musola ini berdiri. Antusias dari warga RT 01 sangat support terhadap pembangunan musola Nurul Iman ini, sehingga kegiatan ibadah itu setiap 5 waktu alhamdulillah penuh, dan semakin hari semakin penuh. Kemudian juga di musola Nurul Iman ini kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan, pertama adalah majelis taklim setiap malam minggu, kemudian juga ada santunan anak yatim, kemudian peringatan hari-hari besar juga kita lakukan di musola Nurul Iman. Akan kita renovasi lantai 2 karena semakin hari jamaahnya semakin banyak, tidak hanya dari warga RT 01 dan RT 02, tapi dari sekitar juga sudah makin banyak untuk beribadah di Mushola Nurul Iman ini, sehingga kami pengurus DKM Mushola Nurul Iman dengan bekerja sama berkolaborasi dengan Pak RT dan jajaran pemerintahan di wilayah Blok J, kami berencana akan membangun 2 lantai untuk Mushola Nurul Iman. Kegiatan ibu-ibu itu kalau di malam Sabtu itu pengajian ibu-ibu RT 01 seluruh, tapi kalau hari Minggu 1 bulan sekali itu di minggu pertama arisan ibu-ibu. Nah, terkadang kalau yang mendadak itu hanya sekedar susulan saja. Ada yang kita bantuin sepanitia itu bantuin hajatan. Ya kalau ada yang sakit itu ya kita secara berkelompok gitu, seluruh warga RT 01 datangin untuk menyembuh yang sakit. Ya sangat bagus lah. Kalau seandainya ibu-ibu nih gini intinya itu, kalau memang kita misalkan kayak kita mau main aja, main bulu tangkis, harus ada yang memulai. Kalau ada yang memulai, yang datang ke lapangan, ayo semua pada datang. Tapi kalau nggak ada yang memulai, nggak ada. Contohnya ya kayak yang saya bilang tadi, yang menjenguk orang sakit itu untuk kebersamaan kita, menunjukkan sosialisasi kita kepada warga. Jadi secara bergerombol, ngeliatin semua gitu, secara bergilir siapa yang sakit. Itu aja sih kegiatan. Senang saya di sini udah 20 tahun. Orang tetangga itu jadi seperti saudara. Saya nggak pernah merasa pengen pindah. Betah aja Pak saya di sini dari dulu. Alhamdulillah senang, kekeluargaan. Ya begini Pak, nih makan rame-rame. Ya cuma makan gitu aja. Yang penting berkebersamaan. Iya. Menyenangkan. Keluarganya kompak Pak, kompak. Oh kompak ya. Semangat. Guyub ya. Berarti Pak keluarganya. Keluarga sendiri dah. Tetanggaku, saudaraku. Iya.